Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pemirsa ICBS TV yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Ada yang didahului oleh sebab disebut dengan asbabun nuzul, ada yang diturunkan tanpa didahului oleh sebab. Al-Quran bukanlah semata-mata kalamullah, firman Allah tanpa maksud. Bukan pula sekedar bahasa Arab yang tanpa tujuan. Di dalam Al-Quran terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Di dalam Al-Quran terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan Al-Quran itu merupakan mukjizat yang kekal yang bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini. Seorang ahlul Quran pernah berkata, kenapa malaikat Jibril digelari juga dengan Ruhul Amin, jiwa yang terpercaya. Bahkan juga digelari dengan Ruhul Kudus, jiwa yang suci. Karena melalui malaikat Jibril lah wahyu diamanahkan. Bahkan bulan Ramadan dianggap salah satu bulan yang suci karena pada bulan itulah Al-Quran diturunkan. Malam Lailatul Qadar dianggap lebih baik daripada 1000 bulan karena pada malam itulah Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad SAW digelari juga dengan Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk, karena kepadanya lah Al-Quran diamanahkan. Jadi sifat yang melekat kepada Al-Quran, yaitu karim, mulia, juga akan melekat kepada apapun yang dihinggapi oleh Al-Quran. Begitu dahsyatnya Al-Quran, sehingga bisa merubah apa saja yang dihinggapinya. Lantas, pertanyaannya sekarang ini, kita sebagai umat Islam yang Al-Quran diturunkan kepada kita, pelajaran apa yang telah kita ambil dari Al-Quran? Perubahan apa yang telah kita buat dari Al-Quran? Dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman di dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Di dalam ayat ini, Allah mencoba menerangkan kepada kita, setidaknya ada 4 hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin mengambil perubahan dari Al-Quran, jika kita ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran. Syarat yang pertama adalah Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada peringatan, ada pelajaran. Jika kita ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, ingin membuat perubahan yang besar dari Al-Quran, kita harus yakin betul, kita harus sadar bahwa Al-Quran itu bisa memberi perubahan kepada kita. Kita harus sadar bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan sekedar ucapan biasa. Tatkala kita sadar bahwa kalamullah itu adalah firman Allah, maka kita akan memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Sebelum membaca Al-Quran, kita akan bersuci terlebih dahulu. Kemudian kita menghadap ke arah kiblat, kemudian kita duduk dengan tenang, dan kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan harokat-harokat tajwidnya. Yang kedua, syarat yang harus kita perhatikan adalah liman kana lahu qalbun. Syarat jika kita ingin mendapatkan perubahan dari Al-Quran adalah harus ada hati. Hati yang bagaimana? Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat. Jika kita ingin mendapatkan perubahan dari Al-Quran, kita harus mempersiapkan dahulu hati kita. Hati yang bersih dari dosa, hati yang bersih dari maksiat. Karena sejatinya hati yang bersih itu adalah nurul fitrah. Sedangkan Al-Quran adalah nurul ilahi. Dan sejatinya Al-Quran, nurul ilahi, tidak akan pernah bertentangan dengan nurul fitrah. Hati yang suci akan dengan mudah menerima pesan-pesan yang disampaikan Al-Quran. Akan mudah menerima peringatan-peringatan dan pelajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan perubahan dari Al-Quran adalah au alqas sam'a. Kita harus memfokuskan pendengaran kita. Tatkala kita membaca Al-Quran, baik itu keras ataupun pelan, yang harus kita perhatikan adalah
apa yang kita baca bisa kita dengar minimal untuk diri kita sendiri. Sehingga pesan-pesan yang terlontar dari Al-Quran, yang kita baca dari Al-Quran bisa merasuk ke diri kita, bisa mensugesti kita, sehingga bisa menimbulkan perubahan pada diri kita. Dan yang terakhir, yang harus kita perhatikan jika kita ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran adalah wahuwa syahid. Dia harus dalam keadaan sadar. Dia harus dalam keadaan sadar bahwa dia lagi membaca Al-Quran. Dia harus dalam keadaan sadar bahwa dia lagi menerima pelajaran-pelajaran, pesan-pesan dari Allah. Sehingga dia menerima dengan tenang, dia menghayati apa yang dibaca, dan dia mengamalkan apa yang telah dibacanya. Itulah 4 hal yang harus kita perhatikan jika kita ingin mengambil perubahan dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan memperhatikan 4 hal ini, kita bisa mengambil keberkahan yang banyak dari Al-Quran, mengambil banyak pelajaran dari Al-Quran, dan kita bisa membuat perubahan yang besar dari Al-Quran. Dan yang terpenting, kita bisa menjadi salah satu ahlul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.